Om Swastiastu, Guru Wayan Mustika. Om Swastiastu, Mas Indra. Setelah lama ngaji Roso nggak ke Bali, alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi dengan guru kita semua ya, teman-teman. Kita ketemu sama Pak Wayan Mustika. Seperti biasa, kita akan menggali banyak hal dari perjalanan hidup beliau untuk menambah khasanah dan cakrawala pengetahuan kita untuk menemani pertumbuhan spiritual sahabat-sahabat seluruh pemirsa Ngaji Roso dimanapun berada ya. Terima kasih juga untuk Faras yang selalu menjadi sponsor utama di Ngaji Roso. Mudah-mudahan makin sukses Pak Putu bersama dengan seluruh karyawan, dan Pak Wayan juga bagian dari perusahaan gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Silakan sahabat yang menginginkan produk Faras hubungi admin Ngaji Roso ya. Nah, Pak Wayan, Ya. kita kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sering kita berjumpa, orang itu di balik kata-katanya itu seolah-olah kayak mengandung daya cipta gitu. Jadi ketika kemudian dia marah, ketika kemudian dia mengucapkan sesuatu, itu sering jadi kenyataan gitu. Nah, akhirnya kan kita bertanya-tanya gitu, Pak Wayan. Ini hanya sekedar sugesti atau memang ada mekanisme kesadaran yang bisa mengubah ucapan itu menjadi sebuah realitas gitu. Dan orang-orang dengan energi seperti apa yang dikaruniai Tuhan seperti ini sehingga sering kali, berulang kali gitu, setiap mengucapkan sesuatu sering terbukti menjadi sebuah kenyataan. Baik itu pas dia marah, ataupun kemudian dalam kondisi yang ya normal biasa-biasa saja gitu. Nah, kita ingin mengupas hal ini, Pak Wayan, dalam perspektif spiritual. Pripun, Pak? Iya, pertama selamat datang kembali ke Bali, Mas Hendra. Nggih, Pak. Udah lama banget. Nggih. Ya, seperti yang Mas Hendra tanyakan tadi, sebenarnya kita sedang bicara tentang kekuatan pikiran. Hidup ini kan memang hasil dari pikiran. Kamera, pesawat, semua dimulai dari keinginan pikiran untuk menciptakan sesuatu. Nah, artinya segala sesuatu yang ada di kehidupan ini, sebagian karyanya alam, sebagian karya dari alam semesta kecil bernama manusia. Itulah kekuatan pikiran. Kalau dia menggunakan nalarnya, akal budinya, dan kalau dia menggunakan lebih dari itu, bukan hanya kekuatan fisik yang akan terwujud, kekuatan metafisik juga akan terjadi. Nah, itu sebabnya kita sering dikatakan you are what you think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, beberapa orang itu menggunakan kekuatan pikirannya, hanya kekuatan pikirannya, sehingga dia berhasil menciptakan sesuatu, tetapi waktunya agak panjang. Ada orang menggunakan kekuatan pikiran dan hatinya dan perasaannya. Batinnya, perasaannya. Batinnya. Nah, ini biasanya bisa terjadi lebih cepat. Oke. Kalau orang itu menggunakan kekuatan yang lebih dalam lagi, yang kita sebut kekuatan metafisika. Nah, itu yang sering disebut sebagai orang yang bahasa Balinya sidi ngucap. Atau kalau di Jawa mungkin si pahit lidah. Ya, itu geni. Itu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan mudah menjadi kenyataan. Ini syarat-syaratnya tentu dia harus sering-sering terkonek dengan bagian jiwanya sendiri, Mas Hendra. Saya contohkan begini, Mas Hendra. Kalau saya bukan seorang presiden, Mas Hendra, saya memerintahkan kekuatan saya, rakyat saya mungkin nggak ada yang mau dengar. Karena saya bukan siapa-siapa. Yeah. Tapi kapan saya memegang kendali atas rakyat saya, atas pasukan saya, hanya dengan menunjuk saja, segala sesuatu bisa terjadi. Saya angkat senjata, ayo kita perang, perang terjadi. Seperti Donald Trump misalnya merintahkan perang, ya perang gitu. Artinya, ketika kita sebagai presiden dari tubuh kita ini benar-benar dipercaya oleh diri kita sendiri, apapun yang kita ucapkan, pikirkan, mudah terjadi, Mas Hendra. Tapi kalau kita sama tubuh kita nggak selaras, sama jiwa kita nggak selaras, kita sebagai manajer, pikiran ini sebagai manajer dari hampir 100 triliun pasukan ini,
nggak akan didengar. Ya, kita ngomong A, kejadiannya B. Kita ngomong B, kejadiannya C. Tapi kapan kita selaras dengan tubuh, pikiran, dan jiwa kita? Nah, apa yang kita pikirkan mudah menjadi kenyataan, Mas. Kita nggak akan bisa mudah menjelaskan kenapa alam itu bisa menggerakkan. Nah, Alam bisa bergerak. Ada yang nyumbang ini, nyumbang itu. Padahal kita hanya pingin, "Aduh, saya ingin memperbaiki rumah. Gimana caranya? Kayaknya dana akan butuh banyak." Tiba-tiba datang bantuan gitu. Datang bantuan. Mereka nggak tahu yang mendorong siapa. Nah, bagi saya yang memahami dunia seperti itu, tentu sangat mudah memahaminya, Mas. Tapi bagi yang tidak percaya, sulit bagi saya untuk menjelaskan dan tidak perlu dijelaskan buat mereka. Tapi saya mempercayai ada kesadaran kolektif, ada kecerdasan kolektif yang membuat kita terhubung satu sama lain. Nah, dalam ajaran orang-orang dulu, ajaran Kandapat, sedulur papat, kekuatan itu disebut sebagai segara tanpa tepi. Segara tanpa tepi itu artinya ada tautan energi tak terbatas, ada tautan kecerdasan tak terbatas yang membuat kita terkoneksi dengan semua hal. Nah, jadi kalau kita bayangkan tubuh kita, Mas Hendra, satu bagian kecil saja ditusuk sama duri, seluruh tubuh kita merasain, kebayang maksudnya. Nah, jadi kalau kita bayangkan tubuh ini adalah alam semesta kecil, dan kita bayangkan alam semesta raya, satu orang tersakiti itu berefek kepada semua bagian dari alam semesta ini. Tapi memang sulit dibuktikan, karena kita nggak bisa menjangkau itu. Tetapi ketika dibawa ke bagian yang kecil diri kita dengan mudah mengerti. Satu bagian kaki kita tertusuk, seluruh tubuh ini merasain. Nah, sekarang refleksikan kepada alam semesta raya. Satu hal saja tersakiti, seluruhnya kena. Nah, contoh nih sekarang. Gara-gara satu orang presiden merintahin nyerang gitu. Kan sekarang ngefeknya kemana-mana. Selat Hormuz kena gini. Itu kan satu orang gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Kita jadi kena juga ya. Kita kena juga. Dexlet jadi 24.000 lagi gitu ya. Nah, karena aku tuh pernah menjumpai seseorang ibu gitu ya, yang kemudian dia udah nyekolahkan anaknya bisa-bisaan, berjuang sangat luar biasa, terus tiba-tiba anaknya dapat provokasi dari keluarga ayahnya karena udah pisah gitu kan. Nah, terus si ibu akhirnya ya udahlah, anak ini diambil aja karena nggak mau tinggal di asrama gitu kan. Sekalian dikeluarin, dia merasa kayak gagal mendidik anaknya gitu, terus marah. Kan itu otomatis antara pikiran perasaan kan selaras sekali kawayan gitu. Terus tiba-tiba si anak tuh karena kena provokasi, udah aku nggak mau tinggal sama mama lagi, aku mau tinggal sama papa saja gitu kan. Nah, terus akhirnya nangis dan seterusnya gitu ya. Suatu hari nggak lama kemudian gitu, papanya ketangkap polisi gitu. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Jadi ada orang-orang tertentu itu ternyata ketika pas lagi sakit hati, semesta itu ngebelanya gitu. Nah, cuman kan gimana ya supaya kita itu bisa selaras kayak gitu. Dan semesta itu kalau ada apa-apa tuh selalu berpihak kepada kita, kan gitu Pak Wayan. PR-nya kan itu Pak Wayan. Gimana Pak? Nah, itu dalam konteks kita bicara tentang daya ajaib metafisik. Jadi kita tidak hanya bicara tentang keterhubungan fisik tubuh, tapi kita mulai masuk ke wilayah jiwa, ruh. Nah, jiwa dan ruh itulah metafisik, Mas. Ada kecerdasan yang membuat kita terhubung satu sama lain dengan orang-orang, dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya gitu. Cuman itu tadi, Mas, kita baru ngeh kalau kita ada masalah. Ya, makanya sebenarnya ajaran-ajaran agama yang mengajak kita sembahyang, sholat, itu tujuannya kan menemui jiwa kita di dalam. Ya, kita diajak kontemplasi. Misalnya hari ini kita kontemplasi ya. Anggaplah nanti malam sebelum tidur. Kita bicara sama pikiran kita. Atau bicara dengan tubuh kita. Wahai tubuhku, maafkan hari ini aku membuatmu lelah, gitu misalnya. Jadi kita seperti seorang manajer yang curhat, ngobrol sama karyawan kita, tubuh kita. Hari ini aku membuatmu lelah, mohon maaf.
Atau mungkin setelah itu kita bicara sama manajer kita, pikiran kita. Wahai pikiranku, hari ini mungkin aku membuatmu stres, terlalu banyak beban kehidupan yang harus kamu jalani. Itu cara kita bicara sama pikiran kita. Lalu kita bicara sama jiwa kita. Jadi kita switch kesadaran kita. Suatu ketika kita bicara sebagai kesadaran pikiran yang minta maaf pada jiwa kita. Wahai roh yang berdiam dalam tubuhku, izinkan aku meminta maaf karena mungkin hari ini apa yang menjadi visi dan misimu tidak aku kerjakan. Karena hari ini aku malah mengikuti dorongan ego yang lebih banyak. Nah, itu misalnya. Kalau kita sering terkomunikasi satu sama lain antara body, mind, and soul itu, suatu ketika nanti kita ngomong apa lebih gampang. Tapi resiko juga ya. Resikonya adalah kalau kita berpikir negatif terjadi. Pernah ngalami, Wayan ya. Oh iya, pernah ngalamin. Makanya yang enak tuh yang sedang-sedang saja gitu ya, Wayan ya. Tapi yang tahu batasan. Iya, tahu batasan gitu ya. Nah, tapi kadang ya, setelah kemudian kita memahami ternyata ada orang yang dikaruniai Tuhan punya idu geni tadi gitu. Apa yang diucapkan sering jadi kenyataan gitu ya. Itu kan membuat, oh berarti nih mana nih yang bener nih? Manusia itu infinite being, manusia tak terbatas, entitas tak terbatas. Atau sebenarnya manusia itu justru sangat terbatas gitu. Nah ketika kemudian ada orang memiliki perspektif bahwa manusia itu sebenarnya nggak terbatas, bisa ikut mempengaruhi realitas kehidupan, jalan hidupnya itu kita bisa ikut berkontribusi, kita bisa meng-create jalan hidup kita sendiri gitu. Nah ini kan kadang juga bertentangan juga. Oh enggak kok, kita tuh banyak terbatasnya kok ternyata. Banyak hal yang membuat kita terbatas. Di satu sisi, itu sangat baik untuk kemudian mengencourage dirinya untuk naik level secara ekonomi, finansial, kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ini terkadang kan kita juga merasa, kita itu ternyata nggak bisa apa-apa. Kita ternyata emang benar-benar terbatas. Nah, menemukan titik tengah ini bagaimana Pak Yan? Ada nanti prosesnya Mas Hendra. Di awal-awal kita biasanya ingin mengejar bagian dari diri kita yang tak terbatas. Oke. Pingin kita kejar. Itu awal. Jadi kita pingin bisa sakti, bisa pingin ini, pingin itu, pingin mengucapkan sesuatu dan menjadi kenyataan. Tapi akan tiba saat dimana kemudian ketika kita pernah mengalami kebenaran itu, kita nggak pingin melakukan apapun Mas Hendra. Karena apa? Karena kita ingin menikmati perjalanan ini, menikmati proses begitu. Jadi kita tidak mau yang kun fayakun seperti itu. Karena ketika dulu kita menjadi bagian dari yang tak terbatas, kun fayakun itu melelahkan. Karena apa yang diinginkan jadi kenyataan dengan seketika, nggak ada seru-serunya Mas Hendra. Maka kita berada di dalam keterbatasan ini. Untuk apa? Untuk menikmati keterbatasan itu. Nah, bayangkan gurun pasir itu adalah kumpulan butiran-butiran pasir yang tak terbatas, misalnya. Bagi sebutir pasir. Tapi gurun pasir itu dibentuk oleh butiran-butiran pasir yang terbatas. Artinya, semesta itu dibentuk oleh semesta-semesta kecil yang terbatas. Nah, kita bagian dari yang tak terbatas, tapi sedang menikmati keterbatasan ini. Gitu, Mas Hendra. Iya. Nah, kayak kemampuan tadi Pak, kemampuan yang ketika ngomong sering jadi kenyataan, itu tuh bawaan atau memang bisa diasah gitu? Diasah Mas Hendra. Bisa diasah. Kita semua kalau mengikuti visi dan misi kita, menemukan diri sejati kita, menyadari diri kita, dan kita tahu bahwa kita bisa melakukan itu. Tetapi tentu Mas Hendra, tidak semua orang diizinkan. Karena sangat berpotensi. Berpotensi untuk apa? Kalau dia belum siap, ini berbahaya. Kebayang nggak Mas Hendra kalau semua orang bisa melakukan itu? Bahayanya luar biasa. Dipilihlah orang-orang yang akan bisa mengendalikan dirinya. Sehingga dia tidak sembarangan untuk sekadar menginginkan sesuatu. Hanya gara-gara marah lalu mengutuk dan menjadi kenyataan. Itu berbahaya Mas Hendra. Ya. Nanti akan, kalau sudah sampai di situ, bahkan marah pun nggak enak Mas Hendra. Kenapa nggak enak? Karena kita akan menyesali kemarahan kita terhadap seseorang. Kita akan menyesali misalnya doa buruk kita. Ya. Lebih baik kita mendoakan hal-hal baik.
ketika kita memiliki kemampuan seperti itu Mm-mm. dengan sendirinya. Tapi bisa jadi tanpa sadar kita itu terkadang menciptakan realitas dari ucapan-ucapan buruk yang tidak memberdayakan yang kita ulang-ulang setiap hari. Itu bagaimana Pak Wayan? Karena kan tidak sedikit nih orang-orang yang tinggal di kampung dengan SDM yang mohon maaf kurang begitu. Ya wis lah, yang penting bisa dipakai makan setiap hari. Gak usah kakek pola, kamu tuh anaknya orang yang miskin. Ya kayak hal-hal kayak gitu kan tanpa disadari, jangan-jangan Ya. meskipun dia mau selaras apa enggak, tapi karena diulang-ulang terus menjadi belief system, kan sama dengan mencetak nasibnya sendiri. Gimana Persis, tuh Pak? persis. Apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan. Apa yang kita ucapkan akan menjadi tindakan. Apa yang kita jadikan tindakan lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter akan membentuk takdir. Kebayang nggak Mas Hendra? Misalnya dia memikirkan, aku kan orang desa. Nah, dia ngomong sama orang-orang, nggak usahlah kita kemana-mana, kita juga orang desa. Nggak akan mungkin jadi orang ini. Dia dia memblokade keinginan besar dalam dirinya, mensabotase keinginan seperti itu. Sehingga kekuatan besar itu malah hilang, Mas Hendra. Itu yang berbahaya. Ya. Oke. Jadi dia tetap memilih untuk menjadi orang yang dikendalikan oleh orang lain. Ini. Nah, kalau ada yang mendengar ini tinggal di mana tempat-tempat yang dirinya merasa bukan siapa-siapa misalnya, lebih baik jangan berkata seperti itu. Boleh merasa. Jadikan kata bukan siapa-siapa itu untuk menjadi diri yang rendah hati, tetapi jangan dijadikan untuk pesimisme. Kalau saya kan nggak mungkin dapat kerjaan yang gini, nggak mungkin. Terlalu banyak kita mengucapkan nggak mungkin, itu akan menjadi ketidakmungkinan di masa depan. Gitu. Suatu hari ada salah satu tetangga bercerita, aku tuh heran Mas, aku tuh nggak bisa berhenti pikiranku tuh karena memikirkan sakit yang ada dalam tubuhku itu loh, sakit apa, lambung naik ke atas gitu. Gak bisa Mas, ini mikir terus. Setiap ketemu orang baru, dia selalu berkeluh seperti itu. Ini sakit apa terus? Itu justru gimana nih dalam pandangan seorang dokter kesehatan dan dokter spiritual, kalau boleh ngasih saran harus bagaimana melihat teman yang sakit seperti ini Pak, anxiety itu. Ya ketika orang sudah terjebak dalam anxiety, masih ada kecemasan, itu bukan hanya sudah di pikiran sadarnya. Pikiran sadarnya tahu dirinya cemas. Tetapi program itu sudah masuk ke batin bawah sadar, ke sel-sel tubuhnya. Sehingga sedikit aja mikirkan sesuatu, sel-sel tubuhnya bereaksi. Sehingga ketika sel di jantung bereaksi, jantung berdebar kencang. Ketika sel di paru-paru bereaksi, organ paru-paru menjadi merasa sesak. Lambung bereaksi, asam lambung meningkat. Perut bereaksi, usus kemudian melilit seperti orang kram gitu. Nah, ketika seluruh itu bereaksi, pikiran tambah kecemas lagi. Aduh, aku kenapa ya? Nah, tak mau jadi lingkaran setan di situ dia. Kemudian dia akan cerita lagi sama orang untuk mendapatkan validasi. Dia cerita, aku kenapa ya begini. Dia mengharapkan kasihani orang lain. Iya. Wah, kasihan ya kamu begini. Udah ke dokter, udah ke dokter nggak sembuh-sembuh, bahkan udah ke dukun nggak sembuh-sembuh begitu. Padahal sumber utama penyembuhannya adalah bagaimana dia mengolah pikirannya untuk memberi perintah yang sebaliknya kepada tubuhnya sendiri. Misalnya, dia sering bertanya nih, aduh aku kenapa ya? Dia harus berani untuk mengubah pertanyaan itu menjadi pernyataan. Duh aku kenapa ya? Aku nggak kenapa. Harus dia segera ubah. Cancel lagi Cancellation itu. Aku kenapa ya? Aku nggak apa-apa. Aku kenapa ya? Aku nggak apa-apa. Selalu begitu. Supaya sampai akrab di bawah sadarnya. Kalau untuk memperbaiki bawah sadarnya, itu dilakukan beda lagi Mas. Itu dilakukan sebelum tidur. Karena hanya dalam momen meditasi atau momen sebelum tidur, kalau Islam misalnya dengan wirid, bangun tengah malam atau bangun dini hari mau sholat subuh itu misalnya, itu masukkan afirmasi. Kata-kata lagi kan? Kata-kata. Nah, kalau Mulai misalnya, malam ini, seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas. Aku pribadi yang tenang dan pemberani.
Nah, jadi tubuh akan merespon lama-lama. Oh, ini perintah baru. Ini perintah baru yang selama ini aku diperintah untuk bereaksi terhadap ketakutan, menjadi gejala cemas. Sekarang aku diperintah untuk menjadi tenang dan pemberani. Oke. Jadi kata-kata atau lisan itu adalah corong dari sang kesadaran itu sendiri untuk sebagai manifestasi bos tubuh kita gitu ya Pak Wayan ya. Benar. Itu harus dipahami dulu gitu ya. Pertama. Oke. Karena pikiran sadar kita adalah direkturnya, manajernya dari perusahaan tubuh ini. Ini tidak hanya untuk anxiety, untuk banyak hal. Untuk banyak hal. Kalau misalnya kita adalah orang pemarah, kan kalau pemarah tuh mudah bereaksi, salah sedikit melihat yang salah sedikit bereaksi marah. Ya. Sekarang ubah aja dengan afirmasi. Mulai saat ini aku selalu bereaksi tenang, bebas dari kemarahan, gitu misalnya. Menjadi lebih sabar nanti dengan sendirinya. Tambah powerful nggak ketika kemudian ucapan itu diikuti dengan rasa yang seolah-olah apa yang kita inginkan sudah terjadi. Benar. Makanya kita pakai yang disebut 4 doa, Mas Hendra. Doa yang pertama, do affirmation. Doa. Do affirmation. Lakukan afirmasi. Berikan perintah-perintah yang sebaliknya. Kalau kita biasanya cemas, beri perintah. Aku bebas dari cemas. Sekarang aku menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Kalau kita misalnya gampang marah, mulai saat ini aku bebas dari kemarahan. Aku menjadi pribadi yang tenang dan penyabar gitu misalnya. Itu doa, do afirmasi. Yang kedua, do attraction. Nah, di attraction ini kita menarik rasa seolah-olah itu sudah terjadi. Kita bayangkan kita ketemu orang yang biasanya kalau kita ketemu si A itu kita marah-marah. Bayangkan dalam imajinasi kita, dalam visualisasi kita, kita ketemu orang itu dia caci maki kita dan kita senyum-senyum aja. Walaupun itu belum menjadi kenyataan. Tapi besok dia akan menjadi seperti simulasi, Mas Hendra. Ya kalau misalnya orang belajar naik pesawat kan simulasi dulu. Pura-puranya naik pesawat. Nah kita pura-puranya ketemu orang itu. Lalu kita senyum, caci maki orang itu, kemudian kita tanggapi dengan senyum gitu misalnya. Nanti tubuh kita akan menangkap, oh ya, berarti besok ketemu orang ini, kita nggak marah lagi. Jantung nggak usah berdetak kencang lagi, kita senyum gitu. Nah itu do attraction. Yang ketiga, do alteration. Lakukan perubahan. Ya, misalnya perubahan itu apa? Kayak kalau cemas misalnya, muncul pertanyaan, aku kenapa ya? Ubah dengan, enggak, aku nggak apa-apa. Gitu. Aku kok cemas ya? Enggak. Dulu, ya. Sekarang, enggak. Aku sekarang tenang. Nah, itu contohnya. Do alteration, lakukan perubahan. Yang tadinya kita misalnya kemana-mana jadi takut, lakukan perubahan. Keluar. Dulu kan biasanya kalau orang cemas itu masih ada yang biasa ke pasar, takut ke pasar. Yang biasa naik motor, takut naik motor. Lakukan perubahan, naik aja. Nah, itu yang masuk yang keempat. Do action. Doa, do action. Ini baru nanti hilang. Nanti akan ketawa sendiri kita. Kok aku bisa kena ini ya? Gitu. Iya. Jadi, ada pengalaman bagus sih Mas Hendra. Ada seorang suami. Ketika istrinya mengalami overthinking dan kecemasan, si suami belum mengalami. Si suami ngajarin istrinya, gini dong caranya, tidur aja biasa, bla 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 gitu. Dia nggak paham bagaimana rasanya orang kena cemas. Begitu giliran dia yang kena, baru dia tahu susah ternyata tidur ya. Mikirnya gini, mikirnya begitu gitu. Terus istrinya karena sudah sembuh, ngasihlah dia link meditasi yang saya ajarkan, meditasi kesembuhan bebas dari cemas itu. Dia nggak peduli Mas Hendra. Tapi begitu akhirnya dia terpaksa pakai, dalam 3 hari dia sudah sembuh. Artinya orang itu sembuh kalau dia mau mengubah dari dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi pertama yang harus diubah itu tadi ya, dalam dirinya sendiri, dan orang harus yakin bahwa kamu itu adalah bos, sang kesadaran itu bosnya, ucapan itu sebagai corongnya untuk memerintahkan seluruh sel-sel tubuh kita. Dan dari yang disampaikan sama Guru Wayan tadi, do affirmation, do attraction, alteration, dan action. Nah, itu bisa digeneralisir untuk semua problematika hidupnya teman-teman. Even teman-teman belum punya jodoh, belum punya keturunan, kondisi ekonomi masih sangat
pas-pasan, ya, anak nakal dan lain sebagainya gitu. Jadi kita belajar memegang kendali tubuh kita gitu, Pak Iya. Wayan ya. Ya, Nah, share juga teman-teman video ini buat sahabat-sahabat yang lagi menderita overthinking, kecemasan, kegelisahan, karena konten ini dibuat karena kemarin aku ketemu tetanggaku kondisinya seperti itu, sehingga ini nanti akan aku kirim ke tetangga yang lagi dihantui kecemasan yang luar biasa sampai 2 bulan nggak kerja gitu ya. waduh. Oke, mudah-mudahan ini membawa manfaat, arti, dan guna buat kita semuanya. Sahabat, kita doakan beliau, Guru Wayan, sehat terus, menjadi orang tua kita di Ngaji Roso. Silahkan teman-teman yang ingin mendalami pemikiran-pemikiran beliau, karya-karya beliau, silahkan dapatkan buku-buku beliau di admin Ngaji Roso. Bahkan sekarang ada buku beliau yang terbaru, yaitu Hakikat Mahabharata. Hakikat Mahabharata, ya. Jadi nanti silakan buat sahabat yang ingin dapat buku Hakikat Mahabharata, Saat Semesta Bicara, Dialog Spiritual, Perjalanan ke Alam Kematian, Surya Pun Pernah Tenggelam, kan dapat Tantra, ya, dan masih banyak lagi buku-buku beliau. Silakan kontak admin di YouTube atau di bio TikTok. Matur suwun sangat, Pak Wayan, kita break sejenak.